Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, kita masih di bab lembaga jasa keuangan dalam perekonomian dengan submateri lembaga jasa keuangan perbankan. Dengan kompetensi dasar mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian dan menyajikan tugas produk dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, lembaga jasa keuangan dibedakan menjadi dua ya guys, yaitu lembaga jasa keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat, serta kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan. Nah, adapun perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip berikut. Yang pertama yaitu prinsip kehati-hatian atau prudential principle, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua yaitu prinsip kepercayaan atau fiduciary principle, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank maupun nasabah debitur. Yang ketiga yaitu prinsip kerahasiaan atau confidential principle, yaitu suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank dalam merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurutnya kelaziman dunia perbankan atau yang wajib dirahasiakan. Nah, yang keempat yaitu prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle, yaitu sebuah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Adapun jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, yang pertama itu terdiri dari bank sentral seperti Bank Indonesia, jadi hanya ada satu bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia.
Nah, yang kedua itu bank umum. Kalau bank umum ini banyak ya, ada seperti BRI, BNI maupun Lipo Bank. Kemudian bank perkreditan rakyat. Nah, berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3. Bank sentral, bank umum, BPR. BPR ini contohnya seperti BPR Arta Marto Yudan, BPR Indra Chandra, BPR Andalan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan jenis bank berdasarkan kepemilikannya, ada bank yang milik pemerintah, seperti Bank BRI, BNI, dan BTN. Ada pula bank umum yang milik swasta nasional, seperti Bank Niaga dan Bank Mega. Ada pula bank umum yang milik swasta asing, seperti HSBC. Nah, yang keempat itu ada bank umum tapi milik koperasi, seperti Bank Bukopin. Yang ketiga, jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya dibagi menjadi 2, ada bank umum seperti yang kalian ketahui, ada Bank BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua ada bank syariah. Nah, sekarang sudah muncul banyak sekali bank syariah, seperti Bank Muamalat ini yang menjadi pionir, kemudian BRI pula sekarang ada BRI Syariah, begitu pula dengan BNI, ada pula yang berbentuk BNI Syariah. Sekarang saya akan mulai menjelaskan mulai dari bank umum dulu ya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun fungsi utama bank umum yang pertama yaitu sebagai tempat untuk pengumpulan dana dari masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai tempat pembiayaan, yaitu mengeluarkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, bank juga sebagai tempat untuk peningkatan faedah dari dana masyarakat. Nah, yang keempat, bank juga sebagai penanggung resiko dana masyarakat dari berbagai hal yang mungkin terjadi seperti inflasi, deflasi, hilang, ataupun rusak. Adapun fungsi tambahan untuk bank umum adalah yaitu yang pertama memberikan fasilitas pengiriman uang. Yang kedua dapat digunakan sebagai penggunaan cek atau pencairan cek. Dan yang ketiga berfungsi sebagai memberikan garansi bank. Bank umum yang menjalankan usaha bersifat konvensional dapat melakukan usaha-usaha perbankan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain-lain. Nah, kalian punya yang mana nih? Semoga minimal kalian punya tabungan di bank ya. Yang kedua yaitu memberikan kredit. Bank juga memberikan pinjaman dan menerbitkan surat pengakuan utang. Yang ketiga, usaha bank yaitu dapat membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya terhadap hal-hal seperti surat pengakuan utang, sertifikat Bank Indonesia, kertas perbendaharaan negara, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, bank juga dapat memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang kelima, bank juga dapat menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan sarana komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek, atau sarana lainnya. Nah, yang keenam, bank juga dapat menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan kepada pihak ketiga. Yang ketujuh, bank dapat menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kedelapan, bank dapat melakukan penempatan dana kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Nah, yang kesembilan, bank dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang kesepuluh, bank dapat membeli melalui pelelangan
baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Jadi kalau meminjam menggunakan agunan dan pinjaman itu tidak dapat dilunasi, maka bank bisa membeli melalui pelelangan atas jaminan tersebut. Seperti itu maksudnya. Nah, yang terakhir, bank dapat menyediakan pembayaran dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam kegiatan usahanya, bank umum dilarang melakukan penyertaan modal kecuali yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dilarang juga melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya kita bahas BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR itu adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat. Nah, BPR itu tidak diperkenankan untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, usaha jual beli valuta asing, penyertaan modal, dan melakukan jasa perasuransian. Nah, ini yang membedakan BPR dengan bank umum. Jadi kalau bank umum ada ya jual beli valuta asing, kalian bisa menukarkan uang asing. Di BPR kalian tidak bisa melakukan jual beli valuta asing. Adapun tugas BPR yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat penabung dengan menerima tabungan, baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, yang kedua yaitu memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan. Yang ketiga, BPR juga menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, yang keempat, BPR juga menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau pada bank lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bank syariah. Apa sih bedanya bank syariah dengan bank umum? Pastikan seperti itu pertanyaan yang pertama kali muncul. Maka kita kupas dulu dari pengertiannya. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun keberadaan bank syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tujuan dari bank syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap dalam sistem perbankan yang ada. Nah, yang ketiga, tujuan dari bank syariah itu untuk meningkatkan ketahanan sistem perbankan yang ada. Yang keempat, yaitu untuk menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, sekarang kita bahas prinsip syariah. Adapun prinsip yang dilakukan oleh bank syariah yang pertama yaitu prinsip pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau yang biasa disebut dengan mudharabah. Yang kedua yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau biasa disebut dengan musyarakah. Yang ketiga yaitu prinsip jual beli barang berdasarkan prinsip keuntungan atau biasa disebut dengan murabahah. Yang keempat yaitu pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau biasa disebut dengan ijaroh. Nah, yang kelima yaitu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yang biasa disebut dengan ijaroh wa iktina. Nah, prinsip inilah yang membedakan bank syariah dengan bank umum. Adapun produk dan jasa perbankan, kita mulai dari pembahasan produk perbankan dulu ya. Apa saja yang dihasilkan oleh perbankan? Ternyata ada dua,
yaitu kredit aktif dan kredit pasif. Kita mulai dari kredit yang pasif dulu. Kredit pasif ini adalah aliran dana yang masuk ke bank. Jadi kalau ada aliran masuk ke bank itu terkategori kredit pasif. Yang masuk kategori kredit pasif itu yang pertama adalah giro. Giro itu adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek atau biljet giro. Nah, yang kedua adalah deposito berjangka. Deposito berjangka itu adalah sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Jadi tidak bisa setiap saat, tidak seperti tabungan. Nah, yang ketiga yaitu sertifikat deposito, yaitu bukti bahwa nasabah telah mendepositokan uang di bank. Nah, yang keempat yang seperti kalian sudah ketahui yaitu tabungan. Tabungan itu adalah simpanan nasabah di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang kelima yaitu deposit on call, yaitu jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung. Nah, yang keempat jenis kredit pasif yaitu deposit automatic rollover, yaitu deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum ditarik oleh deposan dan bunganya langsung diperhitungkan secara otomatis. Nah, produk perbankan yang kedua yaitu kredit aktif. Kredit aktif ini adalah aliran dana yang keluar ke bank. Jadi kebalikan dari pasif. Pasif tadi adalah masuk, kalau aktif itu keluar. Adapun contoh-contoh kredit aktif yang pertama adalah kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah kredit reimburse atau lebih dikenal dengan letter of credit, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah atas pemberian barang yang dibayar terlebih dahulu oleh bank. Yang ketiga yaitu kredit accept, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan mengeluarkan wesel yang dapat diperdagangkan. Yang keempat yaitu kredit dokumenter. Kredit dokumenter adalah kredit yang diberikan kepada nasabah atas jaminan dokumen yang diserahkan ke bank. Nah, yang kelima yaitu kredit dengan jaminan surat-surat berharga, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga sekaligus surat-surat berharga tersebut berlaku sebagai jaminan. Nah, itu adalah produk-produk perbankan. Sekarang kita ke jasa perbankan. Apa saja jasa yang dikeluarkan oleh perbankan? Yang pertama yaitu jual beli valuta asing. Bank dapat melakukan transaksi jual beli mata uang asing untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu jasa penyimpanan. Bank juga menyediakan jasa penyimpanan barang dan surat-surat berharga. Nah, yang ketiga yaitu pengiriman atau transfer uang. Nah, kalian dapat melakukan transfer atau mengirim uang antar rekening bank, baik di bank yang sama maupun bank yang berbeda. Yang keempat yaitu pemberian jaminan. Nah, bank itu menjamin nasabahnya dalam melaksanakan suatu perjanjian atau transaksi. Yang kelima yaitu kartu kredit atau credit card, yaitu bank menerbitkan kartu kredit untuk nasabah yang melakukan transaksi pembelian di sejumlah departemen store atau pembayaran jasa-jasa ke berbagai biro. Yang keenam yaitu cek perjalanan. Nah, ini berguna untuk memudahkan nasabah-nasabahnya dalam membiayai transaksi selama dalam perjalanan. Yang ketujuh yaitu inkaso. Inkaso itu bank seperti menagih surat utang atas nama nasabahnya dari pihak lain. Yang kedelapan adalah ATM. Nah, ini sudah nggak asing lagi ya buat kalian, yaitu untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam penarikan uang tunai. Nah, yang kesembilan yaitu kartu debit. Kartu debit ini dapat digunakan untuk berbelanja tanpa uang tunai. Kartu debit tersebut langsung mendebit rekening bank,
Untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas tersendiri perbedaan antara kartu debit dan kartu kredit. Yang ke-10 yaitu diskonto. Masyarakat memberi atau menjual surat-surat berharga yang dijamin oleh bank. Yang ke-11, bank dapat memberikan garansi, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Yang ke-12 yaitu electronic banking atau e-banking. Nah, kalau kalian misalnya punya tabungan, kalian bisa mengunduh nih aplikasi e-banking. E-banking itu adalah layanan e-banking untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus ke kantor cabang perbankan. Jadi bisa diakses dimanapun kalian berada. Yang ke-13 yaitu safe deposit box, yaitu sebuah kotak penyimpanan harta atau surat dokumen yang penting yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kukuh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Nah, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan menjelaskan perbedaan antara kartu debit dan kartu kredit. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan kata-kata ini. Sering mendengarkan membayar pakai kartu kredit. Nah, tapi kalian harus tahu bedanya antara kartu debit dan kartu kredit. Kita mulai dari kartu debit dulu ya. Kartu debit itu adalah kartu yang diterbitkan bank sebagai pelengkap rekening tabungan. Jadi kalau kamu punya rekening tabungan, kamu pasti punya kartu debit. Setiap tabungan pada umumnya disertai dengan kartu debit. Apakah ATM itu, Kak, kartu debit? Ya, betul. Itu adalah kartu debit. Jadi, kartu debit itu sumber dananya berasal dari tabungan. Nah, yang kedua, syarat untuk menerbitkan kartu debit itu adalah memiliki tabungan di bank tersebut. Jadi, kalau tidak punya tabungan, maka kamu nggak bisa memiliki kartu debit. Yang ketiga, limit transaksi dalam menggunakan kartu debit adalah sesuai dengan nominal yang ada di dalam tabungan tersebut. Jadi kalian belanjanya hanya sesuai besarannya maksimum sesuai dengan tabunganmu yang ada di bank tersebut. Nah, yang keempat, kartu debit itu tidak ada iuran tahunan, tapi adanya biaya administrasi yang biasanya dibebankan di setiap bulannya. Nah, yang kelima, ada beberapa kartu debit yang bisa digunakan untuk belanja online layaknya kartu kredit, tapi sebagian besar masih belum bisa. Nah, keuntungannya menggunakan kartu debit ini biasanya dapat diskon dari beberapa transaksi yang menggunakan kartu debit. Nah, sekarang kita ke kartu kredit. Kartu kredit itu bisa digunakan untuk membayar transaksi dengan cara kredit. Maksudnya apa? Yaitu membayar transaksi dengan cara hutang. Jadi nanti tagihannya atas transaksi itu datang pada periode tertentu dan harus segera dilunasi ya. Kemudian untuk membuat kartu kredit ini tidak diperlukan rekening di bank tersebut. Jadi kamu nggak perlu punya tabungan di bank tersebut. Jadi tinggal mengajukan pengajuan untuk membuat kartu kredit. Nah, bank akan mematok sejumlah syarat khusus untuk menerbitkan kartu kredit. Misalnya berapa besar gaji bulananmu dan sebagainya. Kemudian, meskipun di dalam kartu kredit itu tidak ada simpanannya, tidak ada sumber dananya, tetapi ada ketentuan limit dalam berbelanja menggunakan kartu kredit. Itu digunakan sebagai batasan saja. Nah, pemilik kartu kredit itu harus membayar iuran tahunan. Jadi kalau kartu kredit itu ada iurannya per tahunan. Walaupun ada beberapa bank yang membebaskan atau gratis iuran tahunan itu, tapi biasanya hanya di awal periode saja. Nah, yang kelima, kartu kredit itu bisa juga digunakan untuk membayar transaksi online dengan menggunakan kode 3 digit angka di belakang kartu. Kemudian, kartu kredit juga bisa digunakan untuk tarik tunai. Nah, tarik tunai di ATM biasa pun bisa menggunakan kartu kredit. Kemudian, kartu kredit juga ada bunga yang harus dibayar jika kalian tidak membayar tagihan tepat waktu atau menggunakannya untuk mencicil pembayaran. Nah, yang terakhir, ada beberapa keuntungan menggunakan kartu kredit. Biasanya ada beberapa
toko yang memberikan cicilan 0% menggunakan kartu kredit tertentu ataupun memberikan hadiah ataupun cashback untuk setiap transaksinya. Nah, yang terakhir, kartu kredit itu bisa digunakan untuk bertransaksi di luar negeri sesuai dengan jaringan kartu tersebut. Jadi, itu perbedaan antara kartu debit dan kartu kredit. Guys, jika kalian sudah selesai mempelajari materi ini, saya sarankan untuk mempelajari materi berikutnya ya. Masih di bab yang sama dengan subjudul Lembaga Keuangan Bukan Bank. Linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.